Proposal penelitian, subtopik latar belakang penelitian. Saya Suryandi. Pada video kali ini saya akan bicara khusus mengenai bagaimana cara membuat latar belakang. Latar belakang pada penelitian ini sangat penting. Mengapa? Karena di dalam latar belakang ini itu menjelaskan rasional dari sebuah penelitian. Kenapa penelitian ini dilakukan? Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam latar belakang adalah permasalahan yang jelas, ya. Permasalahan yang jelas, lalu penelitian sebelumnya. Umumnya minimal 5 penelitian sebelumnya. Lalu pertanyaan penelitian. Apa sih yang kita akan cari? Ya, apa sih yang akan kita temukan jawabannya? Itu adalah sebuah pertanyaan penelitian. Jadi kita bertanya. Lalu metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan. Ruang lingkup penelitian, serta tujuan dan manfaat dari penelitian. Masalah dan penelitian sebelumnya. Sumber untuk sebuah masalah itu biasanya harus jelas. Contohnya dari literatur, ya. Boleh itu dalam bentuk, boleh dari buku, dari jurnal, sebaiknya ya dari jurnal, atau bahkan dari news, ya, seperti detik.com, kompas.com, and so on. Jangan lupa, apabila kita sudah mendapatkan pernyataan atas permasalahan, lakukan sitasi. Ya, jangan lupa, harus disitasi dari mana sumbernya, literatur tersebut. Ya. Permasalahan yang baik adalah permasalahan yang masih up to date sampai saat ini. Ya, contohnya, masalah food waste atau sampah makanan sudah diteliti dari tahun 2019. Bahkan disebutkan Indonesia itu merupakan negara kedua terbesar, ya, tentang food waste ini. Tapi di tahun 2021, di bulan Oktober, itu ada satu lagi statement yang menyatakan bahwa food waste itu masih terjadi di Indonesia. Nah, ini merupakan masalah yang konkret, yang jelas gitu loh, yang masih ada sampai saat ini. Ya, lalu jelaskan dampak dari masalah tersebut. Contohnya apa? Kalau food waste ini nanti akan ada masalah. Food ini kan makanan sebenarnya, ya, dan ujung-ujungnya itu adalah duit. Untuk membeli makanan itu menggunakan uang, sehingga itu akan jadi wasting money gitu loh. Nah, ya, selain itu juga mungkin bisa juga merusak lingkungan, karena kan ini makin banyak makanan yang dibuang. Makanan itu hasil dari tumbuhan gitu ya. Nah, ini yang bisa dijadikan dampaknya gitu ya. Biasanya dampaknya itu juga ada di dalam sebuah literatur. Ya, contohnya dibilang nilai finansial dari food waste itu sekitar berapa miliar. Nah, itu juga merupakan sebuah dampak dari permasalahan, ya. Jangan lupa disitasi lagi, ya. Kita lihat solusi yang sudah ada. Solusi yang pernah dilakukan, ya. Nah, ini yang baiknya adalah minimal 5 sitasi. Ya, itu best practice-nya itu 5, ya. Penelitian sebelumnya. Contohnya ada, ini saya ambil contoh food waste aja ya. Kebetulan saya supaya gampang dimengerti gitu ya. Food waste itu sudah pernah ada yang membuat aplikasinya untuk food waste, ya, di tahun 2020 gitu ya. Jadi 1 tahun setelah sebuah report di tahun 2019 itu ada keluar aplikasi untuk membantu menurunkan food waste. Tapi apa yang terjadi? Sampai saat ini di 2021 itu masih terjadi. Nah, oleh karena itu menjadi sebuah rasional. Oh, coba kita lihat, kita telaah, kita analisa aplikasinya. Apa sih yang harus dilakukan, diimprove di dalam aplikasinya? Mengapa dampaknya sampai 2021 ini masih terjadi? Ya, bahkan ada sebuah penelitian yang sudah disebutkan gitu ya. Di contohnya food waste ini menyatakan bahwa
aplikasi food waste itu bisa membantu loh, membantu menurunkan food waste. Nah, hanya penelitian ini dilakukan di Belanda. Inilah yang menjadi sebuah rasional. Kenapa di Indonesia, walaupun sudah ada aplikasi food waste, tapi sampai saat ini 2021 masih terjadi food waste itu masih cukup tinggi. Nah, untuk menjawab itu, setelah kita tahu titik permasalahannya, poin penelitian kita pada aplikasi jadinya ya. Lalu kita cari metodenya yang akan digunakan untuk aplikasi tersebut. Nah, metode apa yang ada pada aplikasi tersebut? Sebenarnya kalau kita mau mereview sebuah aplikasi, ada beberapa metode. Contohnya kita menggunakan TAM 3 gitu, Teknologi Accepted Model, atau UTAUT 2 ya, silahkan aja, nanti kita bisa tentukan mana yang lebih cocok. Bahkan kalau kita untuk mereview sebuah website, kita bisa menggunakan frameworknya PAPA singkatannya ya. Nah, and so on, itu bisa dicari, tapi dia harus matching ya antara poin penelitian dengan solusi, jangan sampai salah ya, dia harus matching. Nah, jangan lupa ya, kita harus memberikan penjelasan ini kenapa kita menggunakan TAM terhadap penilaian aplikasi, karena TAM ini memang sebuah framework yang digunakan untuk menilai atau mengevaluasi sebuah aplikasi untuk diimprove, dikembangkan ke depannya. Jangan lupa citasi lagi ya. Dari yang tadi kita sudah bahas, kita menemukan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian itu adalah apa yang kita mau jawab dalam riset kita sebenarnya. Contohnya yang tadi masalah food waste ya, saya kasih contoh supaya gampang. Yang kita mau tahu nih bagaimana dampak penggunaan aplikasi food waste ya terhadap pengendalian food waste di Indonesia. Kita mau tahu tuh, kan aplikasi udah ada gitu ya. Terus kita mau tahu lagi yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi pemanfaatan aplikasi food waste agar optimal. Nah, ini dua adalah pertanyaan penelitian kita. Pertanyaan penelitian itu sebenarnya apakah harus dua? Enggak, tergantung dari apa yang kita mau cari jawabannya ya. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, ya terserah ya, itu tergantung daripada proposal yang akan dibuat ya. Nah, lalu di dalam kita juga harus mengetahui metode, ruang lingkup, dan manfaat. Setelah kita mengetahui poin area penelitian kita, tadi kan udah bilang aplikasi dalam hal yang food waste, kita sudah setelah itu kita bisa menentukan metodenya. Kita udah tahu kan tadi kan, oh kita pakai TAM 3. Nah, umumnya kalau kita pakai TAM 3, kita bisa langsung menentukan bahwa kita menggunakan kuantitatif gitu ya. Walaupun sebenarnya metode penelitian itu ada 3, kualitatif, kuantitatif, dan mixed methods ya. Kalau kuantitatif lebih kepada hitungan, lebih pada statistik gitu ya. Kalau kualitatif lebih kepada diskusi gitu ya, FGD gitu ya. Nah, tapi frameworknya tetap harus ada umumnya ya. Nah, dari sana kita coba gunakan metode-metode yang sudah dipilih ini untuk kita melakukan penelitian kita ya. Dapat juga dilakukan menggunakan metode metode ini kita mau mix method juga boleh gitu ya. Setelah kita mau punya kualitatif lalu kita kuantitatifkan, atau terbalik, kuantitatif setelah itu kualitatif, boleh aja ya. Ruang lingkup penelitian biasanya cukup spesifik. Nah, ingat ya, kalau kita melakukan penelitian kita nggak panjang lebar, tapi lebih dalam. Jadi kita fokus kepada satu permasalahan yang jelas. Kalau tadi kita bilang aplikasi, berarti kita jelas hanya aplikasi yang kita bahas gitu ya. Nah, ruang lingkup itu kita jelas nanti aplikasi. Tapi jangan lupa, tujuan penelitian ini harus menjawab pertanyaan penelitian. Tadi kita di pertanyaan penelitian ada 2 ya. Nah, sehingga tujuan penelitian ini juga ada 2. Mengetahui dampak penggunaan aplikasi food waste ya. Ada pengaruh nggak? Ya, tapi penelitian sebelumnya bilang ada pengaruh ya. Kita lihat di Indonesia itu ada pengaruh apa enggak. Tidak masalah kita mengulangi, tapi kita di tempat yang berbeda. Mungkin hasilnya berbeda. Kita mesti lihat nanti ya.
Lalu kita mencari faktor pendukung agar aplikasi ini dapat lebih optimal. Ya, faktor-faktor apa aja sih diperlukan? Nah, itu kita cari nanti menggunakan metode-metode yang kita sudah pilih. Terakhir adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian biasanya ini adalah berhubungan dengan tadi permasalahan penelitian yang menyebutkan food waste itu bisa menyebabkan kerugian finansial, sehingga manfaat penelitian ini ya dampaknya pasti finansial juga ya. Dengan kesadaran orang tidak melakukan pembuangan makanan ya, sehingga itu bisa mereduce kerugian finansial, bahkan bisa merentas kemiskinan atau kelaparan. Ya, ini contohnya. Ya, nanti disesuaikan dengan topik-topik pembicara yang digunakan untuk penelitian sesuai dengan proposalnya. Demikian untuk bahasan yang pertama ini. Terima kasih.